Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Kita lanjutkan kembali untuk pembelajaran kita di pemrograman Pascal kali ini. Nah, untuk pembahasan kita adalah pembahasan atau pembuatan sebuah program menu di dalam program Pascal. Yuk simak video pembelajarannya. Nah, bagian yang pertama di sini teman-teman, kita gunakan konsep prosedur untuk memanajemen setiap menu di dalam program ya. Kita gunakan yang namanya prosedur. Nah, dalam hal ini kita buat aja nanti kira-kira ada 5 menu atau 3 menu deh nanti ya untuk program menu makanannya ya, teman-teman. Nah, jadi kita boleh buat sini prosedur menu 1. Nah, setelah itu kita buat di sini prosedur. Kita buat aja nama menunya menu 1. Begin and diakhiri oleh titik koma ya teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih kurang paham bagaimana untuk konsep penggunaan prosedur di dalam Pascal, boleh dicek video sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, kita boleh lanjutkan kembali. Yang berikutnya di sini kita sediakan variabel-variabel yang akan kita pakai, termasuk juga dengan tipe-tipe datanya teman-teman. Nah, yang pertama kita pakai aja untuk menu yang pertama itu harganya, benar ya? Harganya kita buat aja misalkan nama variabelnya itu harga menu ya, harga menu. Lalu ada total menu. Lalu yang berikutnya kembali ada total bayar dan diskon. Nah, berketepatan untuk harga menu, atau kita panjangkan aja deh ya teman-teman ya, harga menu, harga aja kita buat harga total menu, total bayar, diskon. Nah, berketepatan untuk bagian-bagian variabel yang kita siapkan ini kan berkemungkinan angkanya cukup panjang atau besar ya teman-teman ya. Jadi boleh kita pakai, maaf di sini diskon tidak bisa kita pakai karena diskon itu nanti pakai koma. Karena kan 10%, 20% gitu ya teman-teman ya. Jadi sini nggak bisa, kita pakai ya di sini long integer. Nah, yang berikutnya jumlah. Jadi nanti berapa porsi ya, jumlah porsinya akan dipesan. Nah, untuk jumlah kita gunakan integer. Nah, lalu yang berikutnya diskon dan total harga. Kita gunakan variabel untuk bilangan pecahan. Oke. Nah, kita lanjutkan kalau sudah. Write learn. Kita buat program menu pilihan menu 1. Write learn kembali. Kita buat aja misalkan makanannya adalah nasi plus mandi atau manis dingin ya teman-teman ya, plus ikan, segala jenis ikan gitu kita buat ya. Nah, yang berikutnya kita masukkan harganya adalah 10.000. Nah, setelah itu
Sebelumnya nanti di sini nanti kita akan panggil karena dari prosedur pasti konsepnya masih sifatnya private ya teman-teman ya, belum bisa dipanggil. Oke, nah yang berikutnya write learn harganya, lalu di sini masuk bagian yang pertama write. Kita mulai masuk ke proses input output. Masukkan jumlah makanan yang dibeli, read learn kita buat tadi variabelnya adalah jumlah ya teman-teman ya. Nah setelah itu sudah masuk ke proses input output, kita masuk ke bagian proses. Setelah input output berarti proses ya. Apa prosesnya? Total menu. Oh maaf, di sini kita pakai variabel harga ya. Agak ada sedikit kesalahan. Ini juga berarti di sini kita pakai harga aja deh teman-teman. Lebih enak deh harga. Baru total bayar ya. Harga. Oke, sip. Kita lanjut. Total bayar itu didapat dari harga nasinya dikali berapa jumlah yang dibeli. Benar ya teman-teman ya? Nah, setelah itu kita lanjutkan kembali. Setelah dapat total bayar, kita buat ke bagian diskon teman-teman. Nah, misalkan kita sepakati aja deh diskonnya. Kalau misalkan pembeliannya di atas 100.000 dia dapat potongan 10%, kalau 50.000 5%, sisanya dia tidak dapat potongannya. Maka di sini kita boleh buat if buka kurung tutup kurung then begin end. Nah, apa if yang pertama? Tadi kita sudah katakan bahwa jika total bayar lebih besar sama dengan 100.000, maka diskonnya adalah 10%, berarti 0,1 dikali total bayar. Else if, selain itu, jika, berarti gitu ya teman-teman ya. Selain itu, jika apa? Jika total bayarnya lebih besar sama dengan 50.000, maka diskonnya adalah 5%, berarti 0,05 dikali total bayar. Lalu else maaf sih tadi kurang bikinnya. Else begin and diskonnya selain itu kan nggak dapat diskon teman-teman, berarti selain itu 0%, sama ya, jadi kita tahu sebut ini lagi langsung aja 0. Nah bagian yang terakhir dari prosesnya adalah menentukan total harga. Total harga didapat dari mana? Total harga didapat dari total bayar dikurang diskon. Karena diskon selalu mengurangi ya teman-teman ya. Oke, maka kita masuk ke bagian output, tampilan. Maaf, di sini ini masih bagian dari prosedur, berarti dia di sini output. Kita buat saja write learn untuk buat baris baru ya teman-teman ya, baris baru tanpa ada isi itu dia. Data atau struk ya, struk belanja atau struk pembayaran, struk pembayaran, write learn. Write learn
program menu 1 right learn. Kita buat sini yang pertama harga makanan, harga menu ya, harga menu titik 2 RP, variabelnya tadi adalah harga. Ini boleh kita copy ya teman-teman ya, biar sedikit lebih cepat. Setelah harga, jumlah tadi, jumlah yang dibeli, maka jumlahnya adalah variabel jumlah. Kita tambahkan ada kata bungkus, jadi sekian bungkus gitu deh teman-teman ya. Lalu diskon, nah ingat teman-teman, ini juga sudah kita pelajari di video-video sebelumnya bahwa kalau dia konsepnya atau jenisnya adalah real atau bilangan pecahan, kita pakai seperti ini teman-teman ya. Nah ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah 2 digit di belakang itu adalah 2 digit yang akan ditampilkan kalau nanti misalkan ada, sedangkan ini adalah space dari karakter berapa atau jumlah karakter berapa yang disediakan untuk outputnya, kira-kira seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya nanti teman-teman boleh cek ya, di video sebelumnya kita ada membahas tentang perintah real. Maka di sini kita boleh tambahkan seperti ini teman-teman, total. Oh sini tadi ada kurang tadi, tapi nanti deh total harga. Total harga itu didapat dari ini atau langsung, sorry, variabelnya adalah total harga. Nah di sini tadi ada sedikit kurang teman-teman, ada sedikit kita kelewatan. Tadi adalah harga menu, jumlah menu, total bayarnya atau total menunya ya, total menu. Di sini pakai nama variabelnya tadi adalah total bayar. Nah, ini dia teman-teman untuk bagiannya. Kita akan coba file save. Oke, ini sorry. Ini ada sedikit permasalahan, ada sedikit kesalahan teman-teman. Ini jangan lupa harus ada kata var-nya ya. Jadi ini kita cut ya. Kita blok dulu semua, ini kita cut. Ingat ini ya di bagian prosedur menu 1. Cut. Nah, di sini kita masukkan var. Jadi tetap harus menggunakan var seperti ini teman-teman. Walaupun dia dalam bentuk prosedur ya. Oke, masih ada. Jumlah. Oke, ini dia ada 2 katanya. Cek lagi. Oke, sudah kosong. Sehingga nanti ini di bagian ini program utama di sini ya teman-teman ya. Di sini program utama. Sehingga nanti kalau kita panggil menu 1, maka waktu dijalankan programnya langsung muncul nih. Seperti itu ya. Nah, tapi ini nanti, ini kita belum panggil. Kita masih mempersiapkan. Oke. Kita lanjut kembali teman-teman. Di sini kita buat batas biar nanti nampak. Program utama. Nah, di sini tadi kan sudah ada nih. Ini prosedur ya teman-teman ya. Kita membuat prosedur yang kedua. Jadi, lebih gampangnya daripada kita mengetik, karena kan prosedur kedua, fungsi atau konsepnya juga nggak jauh berbeda dengan yang ini teman-teman. Kan nggak jauh ya. Maka, bagaimana cara lebih gampang ini boleh kita copy teman-teman. Mulai dari kata prosedur sampai
N titik koma. Ya teman-teman ya, saya buat nih biar nampak. Ini adalah bagian dari prosedur pertama nih semua ya, mulai dari kata prosedur menu 1 sampai N titik koma, ini semuanya bagian dari prosedur pertama, prosedur yang pertama. Ini kita copy, kita buat di sini prosedur menu 2. Walaupun nanti tetap ada juga tulisannya, ini dia. Tuh, kita dapat posisinya, nggak masalah seperti itu teman-teman. Yang penting kita tahu di mana tadi posisinya ya. Nah, kenapa kita tadi harus copy paste? Tadi sesuai dengan apa yang saya katakan, bahwa program menu ini sebenarnya yang paling sulit adalah menu yang pertama. Kalau menu pertama selesai, menu kedua lebih gampang. Benar atau tidak kita akan cek nih. Yang pertama kita tinggal ubah aja kata prosedur menu 1 jadi menu 2. Variabel dan lain sebagainya tetap sama. Lalu program menu pilihan, menu 1 ganti menjadi menu 2. Misalkan di sini nasi plus mandi plus, kita buat aja namanya segala jenis daging. Oke. Harganya kita buat saja di sini 15.000. Masukkan jumlah yang dibeli masih sama, total bayar masih sama, diskon-diskonnya masih sama seperti yang kita sudah sama-sama jelaskan tadi, teman-teman. Tuh, tinggal mengganti menu 1 menjadi menu kedua. Selesai program yang prosedur kedua. Gampang ya teman-teman ya. Itu enaknya kalau seandainya kita menggunakan konsep copy paste. Nah, namun kalau teman-teman mau lebih melatih lagi, saya sarankan jangan menggunakan copy paste teman-teman ya. Sering mengetik biar lebih paham tentang konsepnya. Menu 3, kita buat hanya sampai 3 ya teman-teman ya. Kita pastekan kembali, ini dia dapat posisi sudah saya ketik tadi. Tinggal ganti menu 3, tetap sama, pilihan menunya kita buat 1 menjadi 3, masukkan jumlah yang dibeli, misalkan ini adalah jenis 20.000, misalkan jenisnya adalah nasi plus mandi plus ikan plus daging, jadi dia dapat 2 ikan misalkan ya, 2 jenis ya, ikan dan daging dia dapat langsung. Jumlah makan yang dibeli, oke. Ini masih sama, tinggal ini ganti menjadi menu 3. Selesai. Gampang ya teman-teman ya, kalau seandainya kita gunakan prosedur. Nah, kalau sudah, kita mulai masuk ke program menu utama, var. Kita buat aja pilihan atau pil titik 2 integer, itu sebagai variabelnya. Oke, kita masuk ke program utama, write-learn. Kita buat aja namanya rumah makan kita bersama. Lalu kita lanjutkan kembali. Ini sebagai header namanya teman-teman ya. Udah. Oke. Write-learn. Kita tampilkan menunya di sini. Menu pertama. Nasi plus mandi plus segala jenis ikan. Indianya untuk menu 1. Lalu menu kedua tadi nasi plus mandi plus daging, segala jenis daging. Lalu menu yang ketiga ditambah ikan. Ditambah daging. Nah, 3 menu. Lalu boleh kita tambahkan nih write-learn. Right, bukan write-learn, right, biar ke samping ya teman-teman ya. Masukkan pilihan menu Anda, di mana pilihannya hanya tertera 1 sampai 3 saja. Read learn, nama variabelnya tadi sudah kita sediakan, namanya adalah pil. Oke, tinggal kita memanggil prosedur yang
sudah dibuat. Bagaimana perintahnya? Kita pasti menggunakan fungsi percabangan, teman-teman. Then begin and oke, kita mulai. Jika ditekan angka 1, berarti if fill sama dengan 1. If fill sama dengan 1. Apa yang terjadi jika dipanggil menu 1? Maka kalau tadi kita tidak menggunakan, teman-teman, tidak menggunakan prosedur, maka semua program yang ada yang kita ketikkan ini, semuanya ini kita ketikkan di sini, teman-teman. Kalau kita tidak menggunakan prosedur, di sini semua itu. Nah, karena kita menggunakan prosedur, cukup tinggal panggil saja nama prosedurnya. Selesai. Selain itu, jika apa? Jika ditekan angka 2, apa yang terjadi? Sama, yang dipanggil adalah prosedur menu 2. Berikutnya, selain itu, jika apa? Jika dipilih menu atau diambil menu yang ketiga, maka di sini kita tinggal buat panggillah prosedur menu 3. Nah, kita kan tidak ingin nih, teman-teman, secara tidak sengaja nanti ternyata tertekan angka 4, 5, dan seterusnya. Berarti kita harus kasih batasan biar jangan error. Selain itu, apa? Selain itu, harus diketikkan di situ write learn maaf, Anda salah pilih kode menu. Nih dia, teman-teman. Ini dia untuk bagiannya. Kita akan coba panggil programnya. Oke, ini tadi menu 3, ini harusnya menu 1. Ini ada masalah, teman-teman, katanya ada error. Di sini dia langsung nama ya, pada bagian message-nya, teman-teman cukup double klik aja. Biasanya akan tunjukkan menunya atau ditunjukkan bagian mana yang error. Nah, ini dia. Read learn. Kita cek kembali, ada 2 illegal expression. Oke, nah di sini tadi ada sedikit masalah, teman-teman ya. Ini kita buat sama dengan yang 1 ya. Oke, kalau sudah kita akan coba jalankan perintah programnya. Tuh, ini dia, teman-teman, untuk hasilnya. Rumah makan kita bersama, ada 3 menu, 1, 2, 3. Masukkan pilihan Anda. Jadi kalau misalkan kita masukkan pilihannya yang kedua nih, misalkan, berarti kita memilih nasi atau beli nasi mandi plus daging yang itu, teman-teman ya. Ada salah pengetikan. Oke, menu yang kedua, masukkan jumlah makanan yang dibeli. Misalkan kita membeli ada 10 bungkus, maka waktu di enter muncul tuh dia. Harga menunya adalah 15.000, jumlah menunya adalah sekian, total menunya adalah 150.000, diskon menunya 15 karena 10% ya, kena 10% di atas 100.000, maka total harganya adalah 135.000. Kalau seandainya tadi kita pilih masukkan pilihan Anda, secara tidak sengaja kita ketik 13, di mana 13 tidak terdeklarasi, kita enter, maaf, Anda salah pilih kode. Oke, teman-teman, seperti itulah video pembelajaran kita untuk salah satu contoh program menu makanan. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.